Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen pengajar mata kuliah komputer Setia Amuntai. Di video ini saya akan membacakan karangan saya yang sudah saya tulis, yaitu tentang komputer yang saya tahu. Sebelum itu, saya akan membacakan biodata diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Khairul Rasyid. NPM saya 2022070689. Semester atau lokal saya sekarang semester 3, lokal F regular. Tempat tanggal lahir saya lahir di Amuntai 6 April 2001. Agama saya Islam. Alamat rumah saya sekarang tinggal di Jalan Peternakan, Desa Mamar, RT 1, nomor 23, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan kode pos 71452. Status saya sekarang masih single atau belum kawin. Pekerjaan saya yaitu mahasiswa di Setia Amuntai. Cita-cita saya yaitu ingin menjadi pengusaha. Nomor telepon saya 0821 4940 7371. Instagram saya @khairu_rasyid. Facebook saya namanya Khairul Rasyid, dan email saya khairulrasyid@gmail.com. Demikian biodata diri saya. Sekarang saya akan lanjutkan dengan membacakan karangan yang sudah saya tulis, yaitu tentang komputer yang saya tahu. Komputer memiliki beberapa komponen seperti motherboard, prosesor, memori RAM, power supply, VGA, hard disk, dan lain-lain. Komponen-komponen tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Seperti motherboard berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen komputer agar bisa saling terhubung satu sama lain. Prosesor berfungsi untuk memproses perintah yang diprogram atau diberikan. Memori RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data atau aplikasi untuk sementara waktu. Power supply berfungsi untuk mengirim arus listrik ke komponen-komponen komputer. VGA berfungsi untuk memvisualisasikan data dari komputer ke layar monitor. Hard disk berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data, file, dan dokumen. Dan begitu pula dengan komponen-komponen komputer lainnya. Jadi gimana cara merakitnya? Yang pertama adalah pemasangan prosesor ke dalam motherboard. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan prosesor adalah tipe soketnya. Di sini saya menggunakan soket LGA 775. Yang pertama adalah kita buka dulu pengait dari prosesornya, dan kemudian kita tarik ke atas seperti ini. Kita tarik dan kita tekan ujung yang ini. Kita tekan ujung yang ini sampai besinya terangkat. Setelah terangkat, maka kita akan memperhatikan segitiga di pin prosesornya. Di sini tempat kita, panduan kita untuk memasang sebuah prosesor. Nah, di sini di prosesor juga ada diberitahu bahwasannya di pin itu ada segitiganya juga. Nah, jadi cara pemasangannya kita harus samakan yang ada di segitiganya
di prosesor dan juga di motherboard. Kemudian kita pasang seperti ini. Jika sudah, di bagian ujung ini di kiri dan kanan itu ada seperti pembatasnya. Itu berfungsi untuk menjaga prosesor tidak goyang ke kanan atau ke kiri. Kemudian kita tutup prosesornya seperti ini. Kita tutup prosesornya sama, kita tekan ke bawah. Ya, sudah ditutup dan kita pastikan itu kuat. Kemudian pemasangan memori RAM. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan memori RAM adalah pembatas dari RAM tersebut. Di sini saya menggunakan tipe DDR3, maka pembatasnya yang kanan lebih sedikit lebar daripada yang kiri. Pembatasnya ada di sini. Dan cara pemasangannya kita perhatikan juga di RAM-nya di mana pembatasnya juga. Lalu ketika kita sudah paskan RAM-nya, lalu kita bisa tekan RAM-nya ke bawah seperti ini. Kita tekan ke bawah sampai pengait di kiri dan kanannya itu menjepit si RAM tersebut. Nah, ini sudah kuat. Jika sudah seperti ini, pemasangan RAM pun sudah selesai. Kemudian pemasangan baterai CMOS. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan baterai CMOS adalah kutub positif ada di atas seperti ini. Iya, selanjutnya adalah pemasangan heatsink atau kipas pendingin prosesor. Untuk cara pemasangannya ke motherboard, kita harus tarik pengaitnya ke atas terlebih dahulu agar pengait tersebut bisa masuk ke dalam motherboard. Sebelum memasukkannya, kita harus beri pasta terlebih dahulu, sedikit saja, jangan terlalu banyak. Dan kemudian setelah dikasih pasta, kita akan taruh ke motherboardnya, akan kita pasang dan kita masukkan pengaitnya ke dalam motherboardnya. Kita tekan ke dalam supaya pengaitnya bisa masuk. Kemudian kita putar menggunakan obeng yang ujungnya minus. Jadi kita putar ke arah kanan, semua ke arah kanan untuk mengunci agar pengaitnya tersebut bisa melekat ke motherboard. Kita akan kunci semuanya sampai benar-benar kipas pendingin prosesor ini bisa kuat melekat di motherboard. Ini sudah kuat dan tidak bakalan jatuh. Nah, selanjutnya adalah pemasangan soket kipasnya ke dalam motherboardnya. Ini caranya sama, kita harus perhatikan juga pembatas dari setiap soketnya. Kita pasang seperti ini. Ya, begini. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula komponen-komponen komputer. Sekarang sudah banyak jenis-jenis komponen komputer, dari yang biasa sampai yang paling bagus, dari yang murah sampai yang mahal. Saking banyaknya komponen-komponen tersebut, membuat kita sulit memilih komponen komputer mana yang lebih cocok untuk kebutuhan kita tanpa membuang uang yang berlebih. Menurut saran saya, dalam memilih komponen komputer untuk kebutuhan biasa seperti Word, Excel, PowerPoint, dan sebagainya, saya sarankan untuk lebih difokuskan dalam hal RAM. Untuk kebutuhan editing, saya sarankan untuk lebih difokuskan dalam hal layar monitor dan VGA. Untuk kebutuhan game dan live streaming, saya sarankan lebih difokuskan dalam hal prosesor dan VGA. Sampai sekarang sudah banyak brand-brand yang mulai menjual komponen komputer untuk Untuk brand prosesor yang saya ketahui ada dua, yaitu Intel dan AMD. Keduanya saling bersaing untuk menciptakan prosesor terbaik setiap tahunnya. Dari Intel, prosesor yang paling kita kenal yaitu Intel Core, yang terbagi menjadi 3 jenis seperti i3, i5, dan i7.
Untuk AMD, prosesor yang kita kenal yaitu Ryzen. Sama seperti Intel, Ryzen juga terbagi menjadi 3, yaitu R3, R5, dan R7. Untuk kedua prosesor ini, semakin tinggi angka di belakangnya, semakin tinggi pula kualitasnya. Dan jenis-jenis prosesor tadi masih dibagi menurut serinya dan generasinya. Ada beberapa seri yang saya ketahui, yaitu seri U dan seri H yang biasanya digunakan untuk laptop dan PC. Dan seri K dan seri F yang cuma digunakan untuk PC saja. Untuk generasinya, semakin baru generasi prosesor, semakin bagus pula performa prosesor tersebut. Contohnya seperti prosesor Intel i3 generasi sekarang sudah setara atau bahkan melebihi prosesor Intel i7 generasi 4 tahun yang lalu. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis prosesor seperti Intel Celeron dan AMD Athlon. Sama halnya dengan prosesor, komponen komputer lainnya juga memiliki jenis-jenisnya masing-masing. Hal inilah yang membuat kita bingung dalam memilih komponen komputer yang dibutuhkan. Ditambah sekarang sudah muncul media penyimpanan baru selain hard disk, yaitu SSD. Hal ini membuat hard disk tersingkir dikarenakan kecepatan SSD yang lebih cepat dibandingkan hard disk, yang membuat booting dan membuka file atau aplikasi jauh lebih cepat. Dan ditambah SSD tahan terhadap guncangan yang membuat file di dalamnya aman jika nanti ada kecelakaan. Hal inilah yang membuat orang ingin memakai SSD daripada hard disk. Bahkan laptop keluaran sekarang hampir semuanya memakai SSD. Akan tetapi, dikarenakan kelebihannya tersebut, harga SSD jauh lebih mahal dibandingkan dari hard disk. Dan juga SSD memiliki batas word file atau TBW, sedangkan hard disk tidak memiliki batas tersebut. Apabila sudah mencapai batasnya, maka
SSD kita tidak bisa lagi membuat file yang baru dan hanya bisa membuka file yang sudah ada. Dan jika ingin membuat file baru, maka kita harus membeli SSD yang baru. Hal inilah yang akan membuat pengeluaran kita lebih boros. Dan ditambah dengan adanya wabah corona yang membuat harga komponen komputer menjadi lebih mahal. Maka kita harus teliti dalam memilih komponen komputer yang sesuai dengan kebutuhan dan uang kita. Itulah tadi karangan saya tentang komputer yang saya tahu. Demikian video kali ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.